Cuan, we be getting money. Cuan. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro yang melihat tadi Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol satu tentang saham Demas. Dan sorry banget teman-teman ya, saya pernah bikin video tentang swing saham Demas ya. Waktu itu saya rekomendasikan buy untuk saham Demas. Ya, sebenarnya sih saya juga agak kaget nih ya sama si Demas ini. Kenapa Demas ini, alasannya kenapa ya Demas ini itu turun? Alasannya adalah ini teman-teman, yaitu Demas waktu RUPS tadi itu nggak membagikan dividen teman-teman. Di sini ya usulan rapat. Di sini dia bilang sebesar 578 miliar atau sekitar 12 rupiah itu telah dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham tanggal 28 Desember. Dividen tunai interim tersebut dianggap sebagai dividen tunai final perseroan tahun buku 2023. Artinya dividen Demas itu tahun 2023 itu cuma bagi sekali teman-teman. Kalau kita lihat historis Demas teman-teman, dari bahkan di sini ya guys ya, dari tahun 2015 itu Demas selalu bagi dividen tuh setahun 2 kali. Nah, 2015, sekarang 2024 ya. 9 tahun berturut-turut Demas tuh selalu bagi dividen setahun 2 kali. Tapi di tahun ini itu cuman sekali, guys. Jadi cuma dibagi separuh doang, dan separohnya itu dijadikan saldo laba yang mungkin akan dibuat beli tanah lagi. Kan Demas ini kan jual perumahan gitu ya, jual kapling, dan mungkin dia buat pulaan tanah lagi atau beli tanah lagi buat dikaplingin lagi, seperti itu guys ya. Katanya itu untuk istilahnya itu modal kerja, seperti itu guys. Jadi ya sorry banget nih ya, kita juga nggak tahu ya, namanya juga RUPS gitu ya. Saya kira sih ini bakal bagi dividen untuk si Demas ini, karena 9 tahun kebelakang tuh bagi dividen. Tapi di tahun ini tuh nggak hanya sekali. Jadi nanti dividen Demas akan bagi dividen lagi Desember. Kalau Desember tuh udah pasti bagi. Udah pasti bagi ya. Karena jadi setahun sekali. Kalau dividen di Desember nanti 2024 nggak bagi, berarti dia nggak bagi dividen. Jadi harusnya sih nanti di tahun 2024 bulan Desember dia akan bagi dividen. Nah, terus gimana nih yang misalnya terlanjur buy gitu ya. Kalau di STST sebenarnya kan kalau menu swing itu udah hit ya. Udah hit di TP singkat 167. Cuman memang target saya sih 170. Ini target saya guys, target saya pribadi 170. Tapi gara-gara tadi itu enggak bagi dividen, Demasnya langsung longsor. Kayak gitu guys ya. Terus gimana nih bagi teman-teman yang belum terlanjur jual atau belum sempat jual tadi 167? Kalau menurut saya teman-teman, untuk si Demas ini termasuk saham properti yang terbaik ya. Bagi dividennya juga yieldnya paling gede di antara saham-saham properti yang lain. Dan ini termasuk juga saham yang membagikan dividen besar di Bursa Efek. Kalau misalnya teman-teman nih beli Demasnya itu pakai uang yang bener-bener dingin, mendingan hold aja. Misalnya teman-teman udah beli kayak STS nih di 162, 163, 161 gitu ya. Ya udah hold aja. Palingan sih untuk Demas ini kalau menurut saya guys, ini akan sideways kayak gini nih. Mungkin 2-3 bulan anteng aja tuh Demas nih. Jadi ya memang harus sabar, guys, karena memang ini juga di luar prediksi kita kalau Demas itu nggak bagi dividen ternyata, seperti itu guys ya. Jadi ya tunggu aja nih ya, sideways, sabarin aja, tunggu. Kalau menurut saya, kalau teman-teman uangnya dingin ya, kalau teman-teman uang uang pinjaman atau uang panas ya saya nggak tahu gitu ya. Nah kalau yang uang dingin hold aja.
Dan saya yakin dia akan balik lagi kok, naik ke atas lagi nantinya, mungkin di akhir tahun, sebetulnya guys ya. Atau mungkin sebelum akhir tahun juga udah mulai naik lah, dimulai di bulan September atau Oktober seperti itu guys ya. Jadi istilahnya jangan cut loss ya kalau uangnya dingin, hold aja. Kenapa? Karena valuasinya sekarang udah murah banget guys, pernya 5 kali, PBV baru 1, dan ROE-nya sekarang tuh 22% guys. ROE tahunannya, dan ini profitnya juga naik banyak, dan kemungkinan nanti dividen di Desember tuh gede. Nah, dan kalau di Desember itu harusnya sih tetap bagi, dia wajib bagi ya kalau di bulan Desember nanti. Kalau namanya dividen interim gitu ya, yang kan setahun sekali bagi dividen itu kan wajib ya kalau si di Demas ini gitu ya. Karena dia juga ada investor dari Jepang gitu ya yang dia pengen dividen. Tapi namanya dia usaha dan pengen mengembangkan usahanya, jadi dividen tahun ini yang separuhnya itu ditahan buat dia itu kulaan lagi tanahnya seperti itu guys. Nah, nanti di bulan Desember dia akan bagi lagi. Dan baginya kira-kira berapa ya? Kemungkinan yieldnya 8% juga, sama kayak yang sekarang. Jadi istilahnya sabarin dulu aja, valuasi murah, terus profitnya juga sekarang naik, nanti juga suku bunga kelihatannya suku bunga juga mau turun. Jadinya sih saya kira sabarin dikit, beberapa bulan ke depan harusnya sih bisa cuan. Kalau sekarang rugi di AVG 162, 163 seperti itu guys ya untuk si Demas. Nah, itu mungkin guys ya untuk pembahasan saya tentang Demas. Dan sorry banget ya, prediksi saya itu Demas bagi dividen, ternyata enggak gitu. Saya juga agak kaget waktu itu tadi gitu ya. Tapi ya itu di luar di luar kemampuan kita gitu. Kita juga nggak bisa protes gitu ya. Kok lo nggak bagi gitu? Kita nggak bisa. Karena itu keputusan pemegang saham mayoritas dan manajemennya si Demas seperti itu guys. Jadi ya udah hold aja lah kalau teman-teman itu masih belum sempat jual tadi 167. Oke Mas Bro, mungkin itu sama Mas Bro. Mari sedikit untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.